Jadi yang termasuk di situ cuman saya sama anak yang 4, terus anak saya itu. Oh iya. Betul, betul. Terus seperti apa sih apa saja sih persyaratannya untuk bisa mendapatkan hak warisan itu? Sahabat ini sahabat salam penasaran nih. Kira-kira kalau boleh bisa dijawab, kalau yang nggak boleh nggak apa-apa nih. Kira-kira nominal nih untuk Umi sendiri itu warisannya dikasih warisan berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan sahabat semua sehat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin. Dan saya ucapkan selamat malam untuk semua sahabat-sahabatku. Dan di video kali ini alhamdulillahirobbilalamin, sahabat salam kedatangan tamu dari kota Jeddah, karena berhubung sahabat salam ada di kota Taif, dan menurut kabar beliau itu menikah dengan salah satu warga Arab Saudi, dan beliau itu suami dari beliau itu adalah seorang pengusaha. Dan seperti apa kisahnya, insya Allah sebentar lagi sahabat salam mau ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu TKW yang ada di samping kanan ini, dan biar sahabat juga tahu status beliau seperti apa. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video kali ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya, agar tambah semangat bikin video-videonya. Dan jika ada pertanyaan seputar Arab Saudi, silahkan komen di kolom komentar, atau bisa DM saya secara langsung di Instagram saya, sahabat salam. Berhubung sahabat salam ada di kota Taif ya, alhamdulillah sahabat salam juga ditemani oleh para YouTuber yang ada di kota Taif. Salah satunya yaitu ada Faiz. Selamat ya. Assalamualaikum, gimana nih kabarnya para subscribernya sahabat salam? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rob, amin. Dan juga ada Ning Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya subscribernya ke sahabat salam? Amin, mudah-mudahan semuanya pada sehat Ya, Amin, amin, amin. amin. Nah sekarang to the point aja ya, Ya, biar betul. tidak mengulur-ngulur waktu ya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Manggilnya kakak, Teteh atau Umi nih? Umi Umi bisa. ya. Iya Umi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu biar sahabat juga tahu, ini atas nama siapa Umi? Umu Farid. Umu Farid ya. Farid. Asal dari mana Umi? Asal dari Madura. Asli dari Madura ya, Masya Allah. Beliau ini dari Madura. Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama sih di Arab Saudi Umi? Sekitar kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya, berarti cukup lumayan lama ya. Lumayan, Aduh. ya, lumayan. Nah, menurut kabar nih Umi, sahabat salam tuh mendengar berita atau kabar dari salah satu vlogger yang ada di kota Taif dan juga teman-teman yang ada di kota Jeddah. Umi ini adalah salah satu TKW yang awalnya kerja ke Arab Saudi ini dan akhirnya mendapat jodoh atau suami orang Arab. Benar nggak itu? Iya, benar. Kalau boleh tahu nih gimana cerita atau proses Perjalanannya iya. sampai dapat orang Arab ya kan. Iya. Pertamanya saya sama seperti TKW lainnya. Saya TKW kerja sama si Baba Iya. selama sebulan 2 bulan. Terus sama akhirnya si Bapak itu kan aku lihat, aku perhatiin nggak ada istri gitu. Jadi si Bapak itu pulang cuman nganterin makanan aja, nanyain rumah bersih, lampu dimatiin. Jadi nggak masak sama sekali di situ. Jadi aku kalau sarapan dianterin makanan buat sarapan. Jadi kebutuhan aku kalau butuh apa-apa nelpon gitu. Ya akhirnya aku nggak betah selama 2 bulan itu. Kata saya itu, udah Babah kalau gini aku mau pindah majikan aja, mau ngambil kafalah, cariin aku majikan yang ada keluarganya, terus cariin atau ke anak Babah gitu. Iya. Pas ya udah lihat nanti aja kata si Babah itu. Pas datang lagi dia ngasih makan siang. Iya. Dia bilang ya udah ayo nanti habis maghrib kamu lempit semua bajunya pergi ke rumah anak saya. Jadi ya akhirnya saya pergi ke rumah anaknya, kerja di rumah anaknya kurang lebih 4 bulan 5 bulan ya di sana. Terus sama bapak itu diambil lagi. Jadi udah diambil lagi, katanya udah kamu besok pulang. Jadi kayak tiket, baju semua udah Pulang siap. ke Indonesia, disuruh pulang ke Iya, Indonesia. suruh pulang ke Indonesia. Sedangkan kan orang pulang ke Indonesia harus bawa oleh-oleh, harus Iya, ini. harus ada persiapan, Ada sebelumnya persiapan ya. sebelumnya. Tapi ternyata si bapak udah nyiapin semua. Masya Oh, Allah. dibeliin. Iya. Udah dibeliin loh sahabat. Masya Allah. Kayak baju udah disiapin 1 koper. Ada kurma
ada pokoknya segala macam udah ada semua. Tiket udah jahis gitu, udah tinggal pulang. Kaget aja gitu, ada tanda tanya kok langsung mulangin aja gitu, asal mulangin. Dan sudah dipersiapin segalanya gitu. Jadi kata si bapak udah halas isma kalam halas safir. Isma kalam itu denger ya. Iya, dengerin aja gitu. Iya. Jadi ya udah, aku pulang ke Indonesia, di Indonesia sekitar 1 bulan. Terus bapak itu nelpon, nah gimana? Nanti ya ngomonglah segala macem gitu. Terus nanti besok jemput aku ya ke bandara. Aku mungkin asar nyampe ke bandara di Surabaya. Jadi kataku ya udah bapak kalau gitu aku jahisin hotel, karena aku harus ngomong sama orang karena aku nggak tahu juga hotel di mana, ini di mana. Karena mungkin Umi juga di pedesaan ya. Pedesaan. Jadi kata si bapak aku nggak butuh hotel, udah mau pulang ke rumah kamu aja. Kata aku bapak di rumah aku nggak punya kasur, nggak punya AC gitu kan. Mungkin waktu itu agak sederhana ya. Lebih kurang dari sederhana. Rumah juga bambu, bolong-bolong. AC tabii. AC alami ya. AC alami dulu itu. Jadi kata si bapak udahlah nggak apa-apa gitu. Rumah juga tanah gitu, nggak ada keramik. Mafi muskilah gitu bapak itu. Aku nggak butuh itu. Berarti sebelumnya sudah dijelasin sama beliau ya. Karena takut kecewa. Terus kata si bapak ya udah, aku datang. Ya udah bapak besok aku jemput. Dijemput juga bukan pakai mobil pribadi. Nyewa ya. Bukan, naik bis. Naik bis. Demi Allah ini aku naik bis ya. Ingat aku itu pas di Tanjung Perak ngantri. Mungkin semua orang tahu ya waktu itu. Iya. Di Tanjung Perak itu ngantri, katanya apa ini gitu. Indonesia gitu. Lah bapak besar sana nama flus mah. Baik. Halas. Dia seneng sama saya karena saya apa adanya. Kesederhanaannya Umi juga yang beliau gitu. suka mungkin. Jadi kata dia orang itu ngejemput apa? Ngejemput orang datang dari bandara dari mana? Biasanya kan pakai mobil pribadi. Iya. Betul. Tapi saya enggak, dari setidaknya ngormatin gitu ya. Saya enggak, saya dari bandara naik bis ke Bungurasi, pindah lagi ke itu, ke bis yang jurusan Madura. Bukan tidak mau menghargai beliau karena memang Iya, nggak punya duit. Waktu itu memang Memang gitu, udah ya. emang kayak nggak punya gitu. Memang nggak punya ya. Jadi ya udah gitu. Inilah aku bapak, gitu aku itu. Jadi kata si Terus bapak. terang ya. Jadi ya udah. Terus si bapak itu cuma geleng-geleng kepala aja di bis itu, mau naik kapal di Kamal itu di Perak. Oh masih ini ya, Masih pakai Perak. penyeberangan pakai Pakai kapal ya. kapal laut ya. Belum Suramadu ya. Belum Suramadu. Jadi Umi ini apa adanya Apa ya, adanya. Masya Allah. Tapi dia takut pas naik kapal itu. Gimana ini katanya. Lah sama Allah gitu ya. Seandainya pas kapal ngebalik ini gimana? Iya. Karena di Saudi gak ada kapal kan. Gak ada Di sini penyeberangan aja pakai jarak- kapal gitu. Kalau orang Arab biasanya walaupun jarak dekat aja biasanya pakai pesawat. Pakai pesawat. Tapi kata si bapak, Bismillah aja ya katanya. Ya alhamdulillah sampai ke Madura, ke kampung. Ya tahu ada orang kampung kan ya, datang keluarga, ada tamu, ada ini. Jadi kata si bapak, ini siapa? Ya keluarga gitu. Ya akhirnya di situ fasilitasnya ya itu asal bersih aja. Iya. Kayak tempat tidur. Karena kalau orang kampung biasanya ya gitu, fasilitasnya sederhana. Sederhana. Gitu, ya. Kipas angin aja aku pinjem dari Oh. Bibi. Kata aku udah Bi pinjem dulu gitu, ada majikan aku datang, ya udah bawa apa lagi spray katanya. Kalau kasur aku nggak pinjam memang karena udah kalau kasur gimana bawanya Iya. gitu. Ya udah gitu. Ya semalam itu tidur pas bangun subuh, kan orang kampung pasti bangunnya bedri ya. Iya. Jadi ibu udah masak, aku udah nyuci gitu kan. Jadi mereka itu bapaknya itu ngelihat, oh nyuci pakai tangan sumur gitu, airnya asin lagi. Ini masya Allah ya. Jadi kata dia tuh haram, katanya haram. Langsung dia pergi, katanya ambil uang sana, katanya beli apa? Ini katanya kasih ibu kamu uang, beli mesin cuci, kasihan tangan ibu kamu gitu. Masya Allah. Ya, akhirnya dibeliin kompor gas, dibeliin mesin cuci. Pas waktu pertama dia datang itu, pas udah ada perkumpulan, ya akhirnya di situ
minta restu atau Minta- minang iya. ingin minang Oh. gitu ya. Jadi Bapak ke situ memang mungkin niatnya Ya, ingin niatnya mempersunting ya. mempersunting Iya. beliau ini gitu. Masya Allah. Niatnya udah seperti itu. Terus pas Sebentar, pertama sebentar. Neng Pak Caca. iya, terus pertama kali ya biar Neng ada. Terus Mbak pertama kali beliau tuh minta minang, gimana responnya Mbak Minang? gitu? Mau ngajak menikah. Melamar gitu. Melamar. Oh iya Umi, saya mau nanya pas Babah itu ngajak mau Minang ya, mau ngajak nikah gitu. Iya. Gimana sih respon Umi gitu? Iya, gimana? Ya, nih? kalau respon saya sih pertamanya takut. Takut. Iya. Kenapa? Karena kan kabarnya, Iya. aku kan cuman seliwir gitu Seliwir, ya di iya, kuping gitu. Ada orang Saudi itu, kalau orang Saudi Iya. kebanyakan ada istri 2, 3. Terus kalau orang Indonesia atau orang mana, kebanyakan mereka itu cuman dibuat simpanan, Iya, kan gitu. betul, bener, iya, bener. benar-benar. Nah di situ saya itu masih agak nggak mau, Masih gitu. ragu ya? Masih ragu gimana. Tapi dengan niatnya si Babah dari Saudi ke Indonesia, nah di situ yang ngebuat orang tua saya bilang ya udahlah, katanya dari Saudi ke Indonesia aja udah niat. Iya, Iya. niatnya sudah tulus. Iya, ya. Nah, niatnya sudah tulus. Soalnya Gitu. perjalanan juga bukan Iya, bukan Dekat ya? bukan dekat, butuh Dekat, pengorbanan. iya. Berarti seandainya memang majikannya mau kan bisa jadi beliau itu dinikahi waktu Iya. di Iya. Arab, di Iya. Saudi. Ternyata majikannya malah memilih ingin meminta langsung ke keluarganya Iya. kan gitu. Dan kalau misalnya menurut saya nih Cak, kalau misalnya dia beretika kurang baik dari sebelumnya kerja sama beliau juga kayaknya Udah diganggu. diganggu, Iya. gitu. Iya, Tapi betul, itu betul. mah enggak. Makanya Iya. di situ saya juga ada rasa kagum sih Ah, gitu. dari beliau Betul, ya. betul. Ya mungkin masalah umur dia lebih tua. Iya. Udah memang ya kayak gitu gitu, udah dewasa, udah tua. Tapi kita kan nggak membutuhkan orang yang tua atau muda ya, tapi kita membutuhkan bagaimana dia ke kita. Iya. Betul. Bijaksana Yang perhatiannya, dan perhatian, tanggung betul. jawab Tanggung gitu ya. jawab. Masya Allah. Dan akhirnya Umi setelah mungkin beliau minta melamar ke Umi setelah berapa kali mungkin akhirnya Umi menerima. Iya, karena ada persetujuan orang tua. Hmm. Terus orang tua juga udah ngenasehatin ke saya gitu. Iya. Kayak sepupu, pokoknya keluarga lah Keluarga yang besar lah kita gitu udah, ya. udah aja gitu, kelihatannya baik gitu. Dari dia mau tidur ke tempat kayak gini aja, Iya, Masya Allah. jadi masya Allah gitu. Dari Kayak- orang pengusaha ya, Iya. orang pengusaha bisa tidur kayak gitu, terus Iya. satu kebahagiaan gitu buat Mereka gitu, katanya dia itu bisa aja tidur di bawahnya, nggak pakai kasur, pakai uang katanya. Tapi dia coba lihat mau gitu. Ya udahlah katanya, mau aja gitu. Tapi aku takut gitu kan. Semuanya pastilah gitu. Terus katanya enggak dia baik insya Allah gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah. Mungkin juga udah jodoh. Iya, sudah jelas. Dan setelah menikah itu Umi masih di Indonesia atau ikut ke Arab? Ya karena saya itu pulangnya dikasih khuruj audah, ya saya balik lagi. Oh, balik lagi sini. Ke sini. Dan sampai punya anak ya? Sampai punya anak. Sekarang sudah punya anak ya? Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Kira-kira udah umur berapa tahun nih Umi? Anak saya sekarang umur 8 tahun. 8 tahun ya? Udah 8 tahun. Udah April ini udah masuk 9. Dan Baba sampai sekarang masih ada. Baba udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, sudah meninggal? Iya, Meninggalnya apa? Sakit atau gimana? karena kena serangan jantung Jantung. Terus meninggalnya di sini atau di Indonesia Umi? di Indonesia. Oh, di Indonesia. Iya. Kok bisa meninggal di Indonesia tuh gimana sih? Iya, ceritanya Iya. gimana? Ya itu kan pas meninggal di Indonesia karena mau jenguk anaknya. Berarti Umi lagi cuti di Indonesia ya? Iya. Nah, terus? Biasanya kan saya cuti itu biasanya saya dulu pulang. Oh, Tapi si Baba nggak mau. Katanya udah bareng aja nanti pulangnya. Biasanya saya sama Papa itu kalau pulang 20 hari udah balik lagi. Tapi ini ndak, dia mau ngambil 1 bulan. Katanya aku mau ngambil 1 bulan katanya, karena anak aku udah agak besar juga gitu. Pengen lama diem sama anaknya gitu. Kata aku ya udahlah gitu pulang. Jadi ngambil liburan sebulan. Ternyata 20 hari itu Bapak itu langsung jatuh sakit. Pas serangan jantung Pas itu serangan ya. jantung. Dan akhirnya meninggalnya di Indonesia ya. Meninggalnya di Indonesia. Di rumah sakit atau di rumah Umi?
kan sempat sakit sedikit ya, nggak banyak gitu. Iya, nggak begitu parah ya, nggak parah ya. Jadi dibawa ke rumah sakit, ternyata kena jantung. Ya pertamanya sih dibawa ke umum dulu di Madura. Oh, di rumah sakit daerah ya? Iya, karena lebih dekat gitu. Iya. Terus katanya, Mi ini kena jantung, Mi si Babah gini-gini. Oh ya udah, jadi Dirujuk. akhirnya dirujuk ke rumah sakit Surabaya. Surabaya. Iya. Mungkin usia berapa itu, Umi? Jangan. Terus, Jangan. ya. Jangan nanya gini nanya. Akhirnya meninggalnya di Surabaya itu. Akhirnya meninggalnya di Surabaya gitu. Oh, jadi akhirnya meninggalnya di Surabaya ya, Umi? Iya. Terus kalau ini kan Punya beda, anak ya? iya beda negara juga. Beda negara. Bagaimana sih tanggapan atau dari pihak dokter ataupun dari pihak keluarga, apakah sebelumnya Umi ada komunikasi dengan Betul. warga atau keluarga yang ada di Arab atau gimana prosesnya seperti itu? Udah itu pas pertama sakit, Mhm. pertama sebelum dia sakit kita kan udah ke Safara, Hmm. ke Safara Saudi. Safara itu kayak Kedutaan. kedutaan ya Nah. gitu. Karena memang setiap warga negara yang berkunjung itu ada laporan. Ada gitu. laporan. Betul. Jadi sebenarnya udah semua sih dari imigrasi di bandara udah semua Hmm. masalah surat-surat. Berhubung karena Babah itu mau ngurus surat-surat anaknya, jadi ya udahlah kita ke Safarah dulu, Safarah Saudi yang ada di Indonesia, kedutaannya. Jadi Babah itu jadi udah tahu kalau ada Babah di Indonesia. Pas kebetulan yang ngurus itu masih kerabat dekatnya. Jadi pas dia sakit langsung aja saya nelpon ke kedutaan bahwa Betul. Babah sakit seperti ini. Oh ya udah biar ditangani. Terus pihak rumah sakit kan nelpon juga ke pihak kedutaan. Betul. Betul. Karena takut juga ya. Takut juga. Jadi ini ada orang Saudi yang sakit masuk ke sini, dia dibawa sama istrinya. Ya akhirnya udah dibawa ke rumah sakit. Ya Safarah dulu yang tahu, kedutaan dulu yang tahu kalau dia sakit. Terus si Babah bilang, udah jangan dikasih tahu ke anak-anak saya kalau saya sakit, nanti biar nggak kaget, biar nggak kepikiran karena jauh. Akhirnya karena kayak semakin parah atau karena mau dioperasi juga sih, masalah pembedahan kan nggak apa ya. Takut ada apa-apa Ya. harus izin anak ya. dari pihak keluarga juga. Iya betul. Jadi saya itu mau nggak mau harus ngasih izin. Jadi Babah mau atau nggak mau aku harus gitu. Akhirnya aku telepon mereka kalau Babah kena serangan jantung. Ya akhirnya ya udah aku datang. Akhirnya saudaranya anak saya itu datang yang 2. Oh, ntar dulu. Ini berarti ada anaknya Anak juga di Iya. Arab. Oh sebelumnya punya anak ya. Berarti Punya sebelumnya ada istri gitu. Istri dari orang Oh. Saudi juga, Tapi- sama-sama Saudi. Mohon maaf sebelumnya, sebelum ini masalah anak yang di Betul. Arab Saudi ya. Berarti Babah itu punya 2 istri atau memang sebelumnya sudah cerai atau gimana? Ya, sebelumnya udah cerai. Oh, udah cerai. Ya. Jadi menikah dengan Umi, Memang Baba sudah- sudah nggak punya istri ya. Punya Udah nggak istri. punya istri. Iya, Jadi betul. udah 15 tahun mereka udah cerai. Iya. Terus setelah itu Umi? Ya setelah itu saudaranya anak saya datang ke Surabaya. Jadi kata mereka itu, sakit apa? Kenapa bisa seperti ini? Oh sampai ngobrol ya sama Iya. Baba ya. Jadi kata babahnya itu nggak tahu, aku bangun tidur langsung aja kena serangan jantung. Jadi ya udah, akhirnya udah Babah katanya nggak usah dioperasi di sini, kita bawa ke Saudi aja. Kata Babah nggak mau, aku nggak bisa kan Iya. naik, orang yang kena serangan jantung naik pesawat kan mamnu. Nggak Betul boleh. betul. Betul. Aku biar sehat dulu, nanti aku pulang. Jadi operasi di sini aja. Jadi kan otomatis harus dipasang ring ya, 2. Jadi operasi, nah sesudah operasi itu dia nggak bisa siuman udah. Oh nggak sadar ya, Nggak nggak sadar. sadar. Udah operasi itu udah nggak sadar. Jadi kata anak-anaknya gimana? Katanya ini bapak nggak sadar. Kan yang boleh masuk cuman anak sama aku. Ke dalam itu ngejaga. Ini nggak sadar gimana? Terus kata dokternya, udah kalian doain aja gitu. Ya akhirnya pas waktu adzan subuh itu dia meninggal. Oh meninggal ya. Terus mohon maaf, jenazahnya itu dikubumikan di Indonesia atau di Arab Saudi? Enggak, di Arab Saudi. Oh dikirim Iya, ke dikirim ke Arab karena Saudi. keluarganya itu mengharuskan gitu.
kan sudah meninggal nih, Baba ini udah meninggal dan beliau punya anak. Itu gimana hak-hak anaknya itu didapatkan atau tidak, atau warisannya lah gitu? Ya kalau masalah hak wajib. Oh, tetap dapat ya. Wajib dikasihkan. Ya kalau nggak dikasihkan juga kita bawa ke hukum juga bisa. Iya, karena Oh, iya, resmi, karena resmi ya, ya, karena resmi. resmi ya. Betul. Masya Allah. Jadi harus mau nggak mau harus ngasih gitu. Terus respon dari keluarga yang sebelah, dari anak yang sebelumnya itu gimana responnya, atau dari pihak keluarga dari Baba itu gimana nih? Oh enggak, kalau masalah keluarga itu baik semua. Masya Oh, Allah, Heeh, ya. Masya Allah, Masya Allah. responnya. Jadi buat apa dipermasalahkan? Iya. Jadi kan ada anak yang paling tua itu. Yang jadi saksi waktu Ah. Baba sebelum meninggal ya. meninggal. Jadi emang mereka itu orangnya apa ya, agamanya intinya agak Bagus ya, bagus. bagus ya, mengerti agama lah. Jadi kalau hak ya harus dikasih. Pembagian haknya itu Pembagian dia, hak. pembagian Heeh. warisannya itu, Masya Allah. Walaupun ini istri babah yang baru, istri babah ini gitu ya. Yang lama yang Yang baru nggak lama- ada beda-bedain ya. Karena yang yang lama udah nggak dapat apa-apa karena status sudah cerai. Betul. Oh betul ya. Jadi yang termasuk di situ cuman saya sama anak yang 4, terus anak saya itu. Oh iya, Betul, betul. betul, Karena ini betul. masih Masih statusnya istri ya. istri resmi. Status saya istri resmi. Jadi ya alhamdulillah ini pas ada pembagian, ini hak kamu seperempat ya. Jadi kalau istri itu dari harta itu nggak kayak anak, dapatnya seperempat gitu. Oh berarti Umi juga dapat hak ya, Pembagian ya, pembagian warisan. warisan ya. Ya seperempat, dari 100 saya dapat 25. Oh, Kalau nggak gitu. salah 15 atau 25 gitu ya, lupa Masya saya. Allah. Lupa ya. Jadi intinya nggak ngerti seperempat atau berapa, Iya. yang penting beliau Dapat juga ya. dapat ya, Iya, Mas, kan pembagiannya mungkin dari mahkamah juga ya, dari Iya, pengadilan dari ya. mahkamah. Jadi itu, mohon maaf, ini berarti untuk pembagian ini tidak bisa dibagikan dengan hak pemilih gitu, harus Iya. di mahkamah juga Di ya. mahkamah. Enggak, kalau di Arab Saudi itu aku lihat nggak kayak di Indonesia. Jadi semua itu yang ngatur mahkamah. Oh, mahkamah itu pengadilan ya, Pengadilan. pengadilan ya. Jadi betul. misalnya mereka punya harta 1000. Iya. Jadi yang istri mana gitu. Kalau nggak 25, 15 lah ya, sekitar segitu. Ini punya istri 15. Punya anak Sekian dan kalau sekian gitu ya. laki-laki, kalau laki-laki 100. Kalau perempuan 50 gitu. Iya, Oh, iya, hafal ya, ya. perbandingannya Iya, kayak gitu. perbandingan. Ya. Nah, kayak gitu. sahabat salam penasaran banget ini, Cak. Terus seperti apa sih, apa saja sih persyaratannya untuk bisa mendapatkan hak warisan itu? Mungkin karena sahabat pasti penasaran juga Betul, di teman-teman yang menonton nih. Oh, kalau masalah hak waris, persyaratannya itu ya harus resmi. Harus resmi pertama ya. Nah, pertama resmi, kedua emang itu anaknya Iya. gitu kan, keluar udah Keluar darah. darah daging ya. darah daging. Ya kalau surat resmi, kalau masuk ke mahkamah Secara otomatis Ya, ya. secara otomatis sendiri itu. Karena ini online ya. Online semua. Jadi kalau misalnya mereka udah ada pembagian, jadi mereka bilang mamanya Farid mana kok nggak datang? Kan kadang orang dikucilkan kan gitu intinya. Jadi harus datang juga Harus sampai itu. datang. Nggak ada tanda tangan saya, tidak cair itu warisan. Betul. Semuanya nggak bakalan dapat Nggak ya. bakalan dapat gitu. Masya Allah, karena beliau masih istri sahnya. Istri sah. Betul Gitu. sekali. Umi, kalau saya boleh tahu, Umi tuh dapat warisan dari Babah tuh apa sih gitu? Ya kalau masalah warisan ya pertama sih uang, Ya. berupa uang. Jadi ada pembagian uang Iya. ke saya, ke anak-anak gitu. Terus ya rumah itu yang saya tempatin sekarang. Oh, Punya rumah juga ya? Ngasih rumah. Dikasih rumah juga ya. Ya, apartemen. Apartemen ya, ya, karena bentuknya apartemen di sini. Ya. Di sini kalau boleh jujur ya, kalau biaya untuk mendapatkan rumah, biaya rumah itu sangat mahal. Mahal, banget ya. mahal di sini. Bisa 3 kali lipat dapat rumah di Indonesia. Iya. Satu apartemen bisa 3 rumah kalau di Betul, Indonesia. betul sekali, ya. betul. Masya Allah. Nah, sahabat ini, sahabat salam penasaran nih. Kira-kira kalau boleh bisa dijawab, kalau yang nggak boleh nggak apa-apa betul. nih. Kira-kira nominal nih untuk Umi sendiri itu warisannya dikasih warisan berapa sih? Dapat warisan berapa kira-kira? Atas bawahnya kira-kira ya. Uang. Iya uangnya. Ya kalau uang sih kurang. Kisaran berapa nih? Ya alhamdulillah lah ada gitu ya. Iya. Sekitar
apa ya, dibilang cukup gitu, Kalau 1 M bisa dapat. kurang lebih. Kurang lebih. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, ini sangat luar biasa ya. Betul. Karena jarang banget ya, ada sebagian yang teman-teman salah satu TKW juga yang ada di kota-kota lain yang jalannya baik seperti yang dialami oleh Umi Farid ya. Masya Allah, beliau itu awalnya dari seorang TKW dan dapat suami pengusaha, dan beliau itu dapat warisan dari suami beliau, bahkan untuk anak-anaknya juga, karena memang haknya juga ya. Betul sekali. Karena masih darah daging dari almarhum suami beliau. Apa sih yang mau disampaikan oleh Cak Faiz? Ya, kalau menurut saya sih ini salah satu TKW yang beruntung ya, Ya, bagi saya itu, karena memang banyak kisah-kisah TKW yang memang kurang beruntung nasibnya. Ada yang disiksa majikan, ada yang tidak digaji, bahkan ada yang menikah dengan orang luar, dia itu bukan bahagia, malah disiksa kan gitu. Iya, ada sebagian itu. Bersebagian, dan termasuk kalau saya pribadi, saya selalu bangga dan melihat seorang TKW yang sukses seperti Umi ini. Iya. Kalau menurut saya seperti sukses ya, karena memang kenapa orang sukses itu bukan hanya dari pekerjaan juga ya, Betul, iya. tapi mendapatkan suami yang baik Yang dan baik. mendapatkan keturunan, bagi saya salah satu Iya. kesuksesan juga. Dan beliau Masya Allah, selain dari suaminya beliau sangat baik, Allahumma firlahu, dan juga keluarga, respon dari keluarga beliau, Betul. suami beliau itu sangat welcome banget. Bahkan untuk saat ini katanya Umi tinggal serumah dengan itu ya, Keluarga. satu apartemen dengan dengan keluarga Baba itu Iya, ya. tapi lain apartemen Iya. gitu. Cuman satu Satu- gedung. Satu gedung ya. Terus betul. apakah ada silaturahmi gitu? Kalau silaturahmi ya ibarat udah kayak setiap hari. Oh, Masya Allah. sudah kayak keluarga Sudah ya, kayak keluarga. bukan kayak keluarga, memang sudah keluarganya. iya. Jadi pintu itu udah nggak tertutup lagi. Iya, gitu. betul, Keluar betul. masuk, manggil dari bawah, manggil dari atas. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Terus untuk anaknya sendiri, Umi, untuk ini kan sudah umur 8 Hmm. tahun. Ini masalah pendidikannya, apakah disekolahkan di Arab Saudi atau di Indonesia? Di Saudi. Oh, di Oh, di Saudi ya. Karena mungkin jinsinya atau warga negara Arab Saudi, ya. betul. Dan beliau tinggal di sini juga. Oh iya. Bu, karena kalau di sini Cak, kayaknya kalau biaya sekolah di sini, apalagi di sekolah Arab Saudi, kayaknya mahal banget. Oh, loh. gratis. Kalau di Arab Saudi itu gratis, Pak. Karena Oh. memang Arab Saudi itu untuk pendidikan gratis. Gratis. Kalau sekolah hukumah iya gratis. Oh, Oh. jadi Sekolah apa kalau boleh tahu? Anak saya kan sekolahnya internasional. ditaruh di Oh, internasional. Itu mahal banget loh. Ya alhamdulillah Kalau boleh tahu berapa kisaran nih untuk pembayaran Bayar. untuk anak? pembayarannya setiap tahun sekitar 32. Aduh, Masya Allah. 32.000. 130 20 juta ya. 120-an. 1 tahun ya. 1 tahun. Masya Bahkan Allah. Sekarang juga sekolah online masih aja mahal. Masih ya iya. mahal ya. Terus untuk pembayaran ini dari Umi atau memang dari warisan itu atau dari keluarganya? Kalau masalah sekolah dari uang warisannya sendiri, tapi yang ngatur, yang mengelola uang itu kakaknya. Oh, karena masih kecil ya. Karena masih kecil. Oh, Masya Allah, luar biasa ya Masya Allah, Masya perjalanannya. Allah. Suatu kebanggaan buat Betul. sahabat salam juga ini, alhamdulillah bisa ketemu, bisa berjumpa sama beliau. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk para sahabat-sahabat semua bahwa tidak semua TKW itu bernasib kurang baik. Betul. Dan ya mungkin ada sebagian yang nasibnya kurang baik, dan saya kira untuk Umi Farin ini salah satu TKW yang sangat beruntung dan Betul. nasibnya itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya Umi diberikan panjang umur, Amin, sehat ya Rob. selalu, Amin, diberikan amin. kesuksesan, dan mudah-mudahan anak dari Umi Farin ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan Amin, amin, ya Rob. selalu membanggakan untuk nusa dan bangsa ya. Amin, amin. Terus rencana kapan nih mau pulang? Ke Jeddah. Iya, ke Indonesia. Oh, ke Indonesia masih belum ada rencana. Masih Iya, belum karena ada. masih anak masih sekolah ya, iya. anak masih Satu sekolah. masih betul. sekolah, dua masih ada corona ini. Iya, mudah-mudahan cepat selesai nih. Tapi selalu ada itu ya, komunikasi sama keluarga besar di sini ya. Yang Keluarga dari Bapak ya. dari bapak ya harus itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, mungkin Umi ada yang mau disampaikan saran ke sahabat-sahabat semua yang menonton, khususnya teman-teman dari Indonesia.
Ya kalau saran dari saya, ya saya kembali ke diri saya sendiri ya. Lebih baik kalau mau nikah sama orang luar manapun itu Iya. ya, lebih baik resmi. Resmi ya. Betul. Jadi kehidupan kita juga terjamin. Betul. Jadi hak-hak kita juga dapat. Betul. Ya. Misalnya kita punya anak juga nggak terlantar. Betul banget. sekali. Itu yang paling di Ya, apa namanya motivasi. itu, jadi untuk masa depan anak Masa juga dep- tidak terlantar Nah, juga. jadi kita jangan memikirkan kebahagiaan kita sendiri sekarang. Mm. Mikir bagaimana anak kita nanti. Juga ikut bahagia. Ikut bahagia. Oke, ini mungkin ya sahabat-sahabat suatu hal atau pelajaran yang bisa kita ambil bahwa tidak semuanya TKW atau TKI yang ada di Arab Saudi itu bersedih atau tersiksa, ada juga yang bahagia. Dan tidak semuanya juga orang yang menikah dengan orang Arab Saudi itu karena tergiur harta atau tergiur karena dia pengen warisan yang besar. Salah satunya mbak ini, beliau dinikahi oleh orang Saudi, bukan mbaknya sendiri yang mau, bahkan orang Saudinya yang datang ke Indonesia sehingga melamar mbak ini. Dan perlu diketahui juga, kita tidak boleh sampai tidak percaya kepada yang namanya takdir, karena takdir adalah salah satu rukun iman. Jadi jodoh adalah takdir dari Allah. Jangan sampai berpikiran negatif bahwa orang yang menikah dengan orang Saudi itu adalah orang yang hanya memikirkan materi saja. Tapi itu adalah takdir dari Allah, dan mbak ini adalah yang memiliki takdir yang baik dari Allah. Betul. Itu mungkin dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya sahabat-sahabat yang menonton. Jangan lupa selalu berikan dukungan yang terbaik untuk Sahabat Salam agar tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi. Dan jangan lupa juga support channelnya sahabat-sahabat kami, yaitu ada Faiz Slamet Faiz dan Slamet. juga ada Ning Madu. Dan karena beliau ini juga membangun channel loh, Iya, Ca. betul. Beliau punya channel namanya Fafa Hasan ya. Jadi Fafa untuk para Hasan. sahabat-sahabat semua, silakan berikan supportan yang terbaik untuk beliau, karena di YouTube-nya beliau ada kegiatan-kegiatannya Betul. juga, termasuk adalah putra dari beliau yang aktif berbagai kegiatan-kegiatan di Betul rumahnya dan sekali. di sekolahnya. Betul. Pokoknya untuk para sahabat-sahabat semua, selalu supportan yang terbaik kepada kami agar kami tambah semangat berbagi info seputar Arab Saudi. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para sahabat. Kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah. Dari Kota Taib kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.